Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Alifa Abdanahdi dengan NIM 422334, dengan saya Almi Yuntriana dengan NIM 422355, dengan saya Iren Dainira dengan NIM 422339. Kami akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai sistem etika lanjutan dengan dosen pengampu Ibu Mika Amelia SPD MPD. Selamat mendengarkan dan selamat menyaksikan. Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu sehingga memiliki kemampuan untuk mengembangkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai sistem etika merupakan moral guidance yang dapat diaktualisasikan ke dalam tindakan konkret yang melibatkan berbagai aspek dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, sila-sila Pancasila perlu diaktualisasikan lebih lanjut lagi ke dalam putusan tindakan sehingga mampu mencerminkan pribadi yang soleh, utuh, dan berwawasan moral akademis. Pengembangan Pancasila sebagai sistem etika. Pengembangan Pancasila sebagai sistem etika meliputi hal-hal berikut ini. Yang pertama, menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang akan diambil oleh setiap warga negara. Yang kedua, menjadikan Pancasila sebagai pedoman bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan, baik nasional maupun internasional. Yang ketiga, menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara sehingga tidak keluar dari semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasila. Ini saya akan menjelaskan pentingnya Pancasila sebagai sistem etika. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Di antaranya yang pertama, masih terdapat kasus korupsi yang melemahkan sendi kehidupan negara. Yang kedua, masih terdapat kasus terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga menurunkan sikap toleransi dan menghambat integrasi nasional. Yang ketiga, masih terjadinya pelanggaran atas arti hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, terjadi kesenjangan antara kelompok miskin dan kaya serta masih terdapatnya kaum marginal di beberapa wilayah yang merasa terasingkan. Kaum marginal adalah warga di desa yang merasa terpinggirkan dan tidak memiliki akses pada pemetaan kebijakan desa. Yang kelima, masih adanya ketidakadilan hukum dalam sistem peradilan di Indonesia. Selanjutnya, urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, Pancasila sebagai sumber nilai dan norma yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nilai dan norma tersebut meliputi aspek hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, agama, pertahanan, keamanan, lingkungan hidup, dan lain-lain. Nilai dan norma tersebut harus dijadikan sebagai pedoman dalam membuat kebijakan publik, mengambil keputusan kolektif, menyelesaikan masalah-masalah nasional, serta menjaga stabilitas dan harmoni nasional. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar integrasi nasional yang mempersatukan bangsa Indonesia yang beragam suku, agama, budaya, dan adat istiadat. Pancasila sebagai sistem etika mengajarkan nilai-nilai toleransi, kerukunan, gotong royong, bermusyawarah, dan kebersamaan. Nilai-nilai tersebut dapat mengatasi perbedaan dan konflik yang timbul akibat dari pluralitas bangsa Indonesia. Pancasila juga dapat mencegah adanya paham-paham yang bertentangan dengan ideologi negara seperti komunisme, liberalisme, fundamentalisme, separatisme, dan lain-lain. Yang ketiga, Pancasila sebagai landasan moral yang menginspirasi setiap warga negara Indonesia untuk berperilaku baik, adil, dan bertanggung jawab. Pancasila sebagai sistem etika menanamkan nilai-nilai budi pekerti, etos kerja, kedisiplinan, kejujuran, kreativitas, inovasi, dan prestasi. Nilai-nilai tersebut dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia yang menjadi modal utama dalam pembangunan nasional. Pancasila juga dapat menangkal adanya perilaku-perilaku negatif yang merugikan diri sendiri, orang lain, dan negara, seperti korupsi, kolusi, nepotisme, radikalisme, terorisme, narkoba, dan lain-lain. Tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Lama berupa sikap otoriter dalam pemerintahan sebagaimana yang tercermin dalam penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Yang kedua, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Baru terkait dengan masalah NKK atau nepotisme, kolusi, dan korupsi yang merugikan penyelenggaraan negara. Hal tersebut tidak sesuai dengan keadilan sosial karena nepotisme, kolusi, dan korupsi hanya menguntungkan segelintir orang
atau kelompok tertentu. Yang ketiga, pada era reformasi. Era reformasi adalah awal periode demokrasi dengan perpolitikan yang terbuka. Euforia kebebasan muncul di seluruh tanah air dan terjadilah desentralisasi. Kekuasaan di daerah, masyarakat lebih bebas mengeluarkan pendapat atau berdemo. Namun, kebebasan saat itu akhirnya kebablasan. Muncullah anarkis yang mengatasnamakan demokrasi. Demikian juga perilaku korupsi akhirnya terdesentralisasi ke daerah. Konsekuensi Pancasila sebagai sistem etika. Sila pertama, nilai spiritual dapat dilambangkan dengan aktivitas beribadah di mana manusia berkomunikasi dengan Tuhan sesuai agama yang dianut. Sila kedua, nilai kemanusiaan dapat dilambangkan dengan bergaul dengan semua orang secara positif dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sila ketiga, nilai solidaritas dapat dilambangkan dengan kegiatan gotong royong. Sila keempat, nilai kerakyatan yang dilambangkan dengan kegiatan musyawarah. Dalam bermusyawarah tidak boleh memaksa kehendak. Sila kelima, nilai keadilan dapat dilambangkan dengan aksi peduli terhadap sesama yang sedang kesulitan. Kesimpulan, Pancasila mutlak diperlukan sebagai sistem etika untuk memberikan pedoman dan arahan agar setiap tindakan bangsa Indonesia berpedoman pada sikap etika yang berlandaskan Pancasila. Pancasila sebagai sistem etika dapat diamalkan dengan mengamalkan pada setiap butir sila-sila Pancasila. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tentu akan banyak tantangan yang akan kita hadapi, termasuk tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Tantangan dihadapi untuk dimenangkan, begitu pula dengan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Sebagai sistem etika, jika bangsa Indonesia telah menerapkan etika pada setiap butir Pancasila, maka tantangan Pancasila sebagai sistem etika dapat teratasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ingin ada yang ditanyakan tentang materi ini, silakan